kalau misalkan, perbedaan dengan nyanyi, aduh beda banget sih yang aku Mmm, rasain sih. Karena aku gimana juga tuh? akhirnya sekarang tuh aku suka lihatnya juga sih video-video aku nyanyi dulu. Video-video aku nyanyi dulu kayaknya, ngotot banget ya gitu. Ngotot. Heeh, kayak I'm so kayak striving gitu loh, kayak Mmm. iya gitu loh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Gili di IMU Indonesia, di mana kita bisa berbagi, belajar, dan berkembang bersama. Di episode kali ini, gue kedatangan tamu spesial, seorang vokalis ternama yang tentunya namanya sudah tidak asing, yaitu Dira Sugandi. Nah, pada kesempatan ini, Teh Dira menceritakan pengalaman hidupnya serta bermusiknya setelah mengenal mindfulness. Begitu besar dampak positif yang ia rasakan. Penasaran kan? Yuk kita langsung aja. Satu. Selamat malam, Teh Dira. Selamat malam. Waduh, thank you banget loh Teh, udah bersedia jadi narsumnya IMU di tengah kesibukannya Sama-sama Teteh. dong, aku juga senang banget diajak ngobrol-ngobrol. Aduh, apa kabar nih Teh nih? Alhamdulillah baik, sehat, alhamdulillah. Syukur, syukur. Teh, kita ngobrol-ngobrol santai aja sih Teh. Boleh ya nanya-nanya ya? Iya dong, santai-santai kok aku tegang, kayak mau ujian. Teh, ini sejak kapan sih? Usia berapa nih Teteh udah mulai berkecimpung di dunia vokal nih Teh? Kalau secara profesional, lulus SMA sih, tapi kalau suka nyanyi sih dari kecil, dari umur 4 tahun udah seneng banget nyanyi. Jadi, Heeh. memang dari kecil tuh kan, aku otodidak, tapi pas lulus SMA tuh kayak mikir, "Aduh kayaknya, pengen belajar deh," gitu, pengen pengen belajar, at least kayak, belajar vokal gitu sebelum aku belajar musik secara keseluruhan, pengen belajar vokal. Jadi waktu itu aku mulai ikut les vokal, sampai akhirnya memutuskan untuk kuliah musik. Itu kalau pas mutusin kuliah musik gitu didukung nggak sih sama keluarga? Soalnya kan maksudnya banyak juga ya dari teman-teman kita yang ngambil jurusan musik tuh awal berangkatnya nggak gampang gitu. Orang tuanya masih punya pemikiran yang kayak kalau kamu jadi musisi nanti makannya gimana gitu. Alhamdulillah aku sih mendapat full support ya dari orang tua walaupun, eee, sebenarnya kayak perjalanannya tuh panjang banget. Apa namanya, sampai akhirnya aku mutusin untuk kuliah musik tuh, ada prosesnya gitu. Jadi aku sempat kuliah karena dulu memang, di Indonesia tuh belum banyak ya pilihan, universitas untuk belajar musik gitu. Jadi aku sempet kuliah 3 tahun di teknik sipil dulu, lalu aku sempet pindah juga ke jurusan HI gitu, sampai akhirnya kayak ya mungkin itu proses pencarian jati diri juga sih ya gitu, sampai akhirnya aku bener-bener kayak ngerasa, "Aduh nggak bisa deh," maksudnya kayaknya aku pengen total di musik gitu. Dan alhamdulillah memang sebenarnya orang tua tuh juga, walaupun mereka, nggak kuliah musik ya, tapi mereka tuh pencinta musik juga gitu. Jadi aku sebenarnya, mengenal musik pun dari kecil tuh melalui mereka, melalui lingkungan terdekat yaitu keluarga gitu. Jadi alhamdulillah support banget sih. Support banget walaupun, sudah menghabiskan waktu dan biaya ya sebelum aku bener-bener akhirnya pindah ke musik, tapi alhamdulillah sih support banget. Itu berarti teknik sipil terus pindah ke HI sempat beberapa semester ya? Aduh kalau sipil udah 3 tahun sih. 3 tahun berarti udah hampir kelar itu berarti ya? Ya tapi Hmm. kan, waktu itu tuh aku, udah apa, sambil nyanyi ya, sambil kerja aku nyanyi, di kafe-kafe gitu kan. Alhamdulillah dari nyanyi, dari bekerja itu juga aku bisa, sambil ngebiayain kuliah sendiri juga gitu. Nah, Nice. Eee, tapi kan sebenarnya kalau di sipil tuh, di teknik sipil itu sebenarnya yang susahnya tuh adalah dia ada asistensi, sementara aku kuliah kan di Unpar, di Bandung, sementara aku udah banyak nyanyi di Jakarta, bahkan di luar kota, di kota yang lain gitu. Jadi kalau misalnya aku datang ke Bandung, nyampe di Bandung subuh, udah gitu jam 7 aku harus asistensi, aduh itu gimana rasanya. Jadi memang ada apa, kelas banyak. Walaupun aku bisa, tapi kayak ada banyak-banyak kelas yang harus ngulang juga gitu kan, karena absen dan segala macam gitu. Jadi, ya dibilang mau selesai juga kayaknya belum juga sih.
karena memang ya gitu, bukan mau bilang kendala, tapi I consider it as a part of my journey ya. Mungkin kalau misalnya aku nggak melewati itu semua ya, aku nggak akan apa namanya, aku Berada di titik ini ya. ya gitu. Aku juga sekarang jadi orangnya lebih menghargai proses dan kayak journey atau sebuah perjalanan tuh ya memang itu harus dilewati aja gitu. Jadi gak ada yang aku Nice. sesali sih, karena aku di sipil juga akhirnya punya banyak teman-teman yang mereka tuh apa nganggap aku banget, maksudnya kayak mereka anggap I'm part of them gitu. Waktu mereka ada reuni reuni akbar itu aku tetap diundang juga gitu, walaupun aku nggak lulus di sana. Jadi ya hitung-hitung melebarkan silaturahmi lah ya. Ya, bener bener bener. Ini kalau sebagai vokalis, Teteh lebih prefer dibilang apa nih? Vokalis bergenre apa nih? Iya sebenarnya tuh aku tuh orangnya dari dulu aku suka nyanyi aja sih tanpa kayak mikir ini genrenya apa gitu kan. Uh, Basically I just sing kayak music that resonates with my soul aja gitu loh, yang aku suka aja gitu kan. Mungkin kadang sometimes it's the music, the arrangement, sometimes it's the melody, sometimes it's the lyrics gitu, beda-beda gitu. Cuman memang aku paham, mungkin ya, mungkin karena aku hampir selalu jarang banget absen perform di Java Jazz, jadi mungkin orang tuh kayak, memberikan predikat aku sebagai penyanyi jazz gitu, padahal sih nggak juga sih. Ah, Justru aku kayaknya, masih harus belajar banget kayaknya untuk, jazz ya gitu. Walaupun memang masuk ke dalam kategori musik yang kayak personal favorite itu kayak within the genre of kayak soul, R&B, and jazz ya harusnya memang ke situ gitu. Tapi kalau misalnya ditanya pengen dikenal sebagai penyanyi apa sih? Penyanyi aja deh. penyanyi aja nih. Penyanyi yang bagus aja deh gitu. Apapun musik yang dinyanyikannya. Sih. Tapi ini aku tarik balik sedikit. Jadi pas lagi kuliah dulu, pas ngambil apa jurusan tuh vokal apa tuh Teh, kalau boleh tahu? Jadi gini, waktu aku kuliah di Pelita Harapan itu, jurusan musik itu kan angkatan pertama. Jadi memang dulu musik kontemporer itu belum ada. Jadi memang Ah, klasik dan aku ambil performance yaitu majoring in vocal gitu. vokal klasik. Iya, Wow. aduh itu berat banget sih. Wow. Wow. Berat Ini kalau banget. sekarang disuruh nyanyi apa karya klasik masih bisa tuh. Ya kemarin-kemarin baru-baru ini sih pernah sih nyanyi, memang permintaan kliennya, dia kayaknya kliennya tuh memang suka musik klasik ya. Jadi dia memang khusus meminta aku dan Lea Simanjuntak untuk membawakan sebuah karya klasik. Dan Wow. itu benar-benar aduh harus inget-inget lagi ya pelajaran, masa kuliah yang sebenarnya tuh agak traumatis sih buat aku. Iya karena kan, waktu itu tahun berapa ya, maksudnya aku tuh kayak selama belasan tahun aku kan nyanyi in the style of pop lah gitu, karena pop itu kan sebenarnya popular music ya maksudnya. Yep. Jadi uh, to unlearn and relearn itu susah banget kan gitu. Terus Yes. apalagi waktu itu dosen-dosen kita tuh banyak yang dari luar gitu, yang strict banget gitu kan, dari Jerman, dari mana kayak. Dan pada saat itu juga aku kan misalnya udah ngamen juga ya, aku udah nyanyi juga gitu. Terus aku tuh selalu inget banget, kayak aku kalau masuk kelas itu pasti aku dimarahin dulu gitu kayak kamu tuh nggak boleh katanya apa namanya menyatukan pop sama klasik itu nggak mungkin. Aduh gimana ya kan nggak mungkin aku harus pilih salah satu gitu. Tapi alhamdulillah dosen-dosen kita yang memang dari Indonesia dan memang apa namanya
dosen di Pelita Harapan tuh sangat mengerti gitu ya, kayak, ya mereka mendukung lah gitu walaupun aku ada gesekan-gesekan gitu dengan dosen-dosen lain, mereka kayak, "Ya udah nggak apa-apa Dira, kayak, diterusin aja karena kita sebenarnya juga sangat men-support, karir kamu juga di luar kampus," gitu. Cuman I aduh see. perjuangannya luar biasa sih. I see, I see. Teh, ini kalau aku ngelihat nih karya single Teteh yang terakhir apa yang terbaru nih, Ya, Utuh kan ya, judulnya Utuh. Itu aku iya, coba dengerin. Itu setelah aku dengerin menceritakan banyak tentang self love gitu. Nah, yang pengen aku tanya, sebenarnya menurut Teh Dira sendiri nih, self love tuh apa sih gitu? Terus apakah karya utuh ini bisa dibilang sebuah refleksi diri yang tadinya mungkin Teteh punya pengalaman nggak tahu cara mencintai diri gitu. Terus akhirnya Anda setelah ngerti caranya, terus pengen ngajakin orang lain, yuk gitu, self love yuk. Iya nggak sih Teh? ya sebenarnya, self love itu kalau untuk aku adalah sebuah, kondisi di mana kita, mencintai dan menghargai diri sendiri gitu ya, yang lahir dari, apa namanya, eee, sebuah tingkah laku untuk men-support kayak, fisik, mental, dan, spiritual growth kita gitu. Jadi, self love itu artinya tuh juga mengutamakan kesejahteraan diri kita gitu tanpa, harus, memenuhi kebutuhan diri kita tanpa harus mengorbankan kesejahteraan kita sendiri to please others gitu loh. Dan self love itu sebenarnya, beda-beda ya tiap orang karena kan setiap orang tuh, punya cara masing-masing untuk mengurus diri gitu ya. Nah, eee, memang lagu Utuh ini memang, mmm, jadi yang menciptakan itu kan Mbak Anita dan siapa namanya, Mbak Anita Hartono dan Mas Yohanes Rusdi ya, mereka suami istri. Jadi kita tuh memang ingin, karena kita sudah mengalami perjalanan itu gitu loh ya, jadi kita ingin berbagi gitu mudah-mudahan dengan pendengarnya untuk bisa, eee, menerima diri sendiri ya self love itu. Karena memang, aku pun juga baru menyadari ya maksudnya aku tuh mengalami kayak awakening itu juga baru-baru ini juga sih gitu ya. Jadi pas aku pertama kali denger lagu itu, ya it hit me hard juga gitu loh, kayak aku pas pertama kali denger langsung nangis, pas pertama kali denger demonya aku langsung nangis, terus kayak, iya ya, kayak langsung kayak kontemplasi gitu, iya ya bener juga ya gitu. Kapan kayak kapan sih terakhir kali kayak aku ber kayak checking on myself gitu loh, kayak bertanya sama diri sendiri, "Are you okay? Are you happy?" Gitu. Karena, mmm, kita selama ini mungkin ya, aku selama ini kayak apalagi aku kan, sudah menjadi seorang istri, sudah menjadi seorang ibu gitu ya. Kadang aku terlalu sibuk untuk, memperhatikan kayak fokus dalam peran-peran aku gitu, tanpa aku menyadari kayak sebenarnya tuh mungkin I'm not okay gitu loh, tapi aku kayak kayak menjadikan diri itu sebagai prioritas terakhir gitu loh. Nah, Hmm, ternyata sekarang setelah aku banyak belajar gitu ya, dari banyak informasi, sekarang kan informasi dicari gampang banget ya, banyak banget sumber informasi gitu. Ternyata sebenarnya, mmm, we cannot pour from an empty cup gitu loh. Jadi yes. sebelum kita content, itu kita nggak mungkin bisa untuk, membagi cinta kita sama sekitar kita ya, baik, Yes. terhadap manusia maupun juga, apa namanya, alam gitu kan, maupun juga, hubungan relationship kita with God gitu. Jadi itu sebenarnya kayak ngaruh banget gitu. Jadi sebelum kita, menjadi, sebelum kita kayak kan kita tuh suka kayaknya kita pengen we wanna do something for the universe gitu ya. But actually kayak
the change itu has to start with your own universe gitu. In Yep. order for you to be able to make an impact to for a bigger universe gitu loh. Nice. Ini boleh sharing sedikit nggak? Jadi di fase ketika sebelum Teteh nih kenal self love gitu, ada contoh-contoh yang bisa di-sharing nggak sama teman-teman IMU di sini? Maksudnya apa sih yang namanya bukan self love gitu loh? Iya. Jadi aku sih mungkin akan bahas kayak sebenarnya ini yang paling penting ya menurut aku. Kita itu kan sekarang hidup di zaman digital ya, in a digital world gitu, dimana setiap hari kita main medsos gitu. Yes. Terus aku merasa uh, sebuah uh, apa ya sikap atau mungkin iya sikap aku yang toxic itu menurut aku adalah karena aku itu lack of self love, aku cenderung untuk membanding-bandingkan diri aku dengan orang lain gitu loh. Terutama dalam hal pencapaian karir ya, aku sering banget gitu tadinya tuh kayak dan itu tuh kayak bener-bener toxic dalam arti kayak lama-lama tuh kayak menggerogoti aku banget sampai sampai aku pernah berada di titik yang kayak gue kayak mau berhenti nyanyi aja deh sampai kayak gitu, it's that bad gitu loh, efeknya kayak gitu gitu. Tapi setelah aku uh, menyelami mindfulness, aku banyak latihan meditasi gitu ya, aku tuh bisa melihat kayak zoom out gitu loh, zoom out terus kayak aku tuh bisa melihat dari jauh and I can see kayak the bigger picture gitu ya. Dari situ aku dari situ aku kayak menyadari bahwa ya gila sebenarnya kayak Tuhan tuh memberikan kamu kemampuan untuk bernyanyi itu sebenarnya it's not about kayak pencapaiannya sih, maksudnya kayak prestasi kayak oke, gue harus achieve ini, gue harus achieve ini gitu. Tapi the bigger picture is bagaimana gitu dengan suara yang kamu miliki, kamu bisa make a bigger impact. Kayak mungkin salah satu yang melalui lagu itu ya, aku bisa touch other people's lives gitu. Banyak banget orang yang DM ke aku seneng banget sih, alhamdulillah banyak banget yang DM ke aku kayak, Kak terima kasih ya lagunya itu udah mengubah hidup aku. Terus ada juga yang Kak terima Wow. kasih udah menyelamatkan aku karena aku I have like suicidal thoughts, you know, yang kayak gitu. Dan aku selalu Wow. menyalahkan diri aku sendiri gitu. Lagunya sudah membantu aku untuk healing, you know. Jadi kayak sebenarnya it's not about the achievements gitu, but it's about the impact that you can make through your voice yang sudah Tuhan berikan kepada aku. Itu sih sebenarnya yang benar-benar aku rasakan kalau dalam journey aku ya, Ya. yang berhubungan dengan karir kayak gitu banget sih. Dulu aku kayak banding-bandingin banget gitu, dan sekarang ketika aku sudah punya awareness itu, kesadaran penuh itu, aku bisa I can actually be happy for others gitu loh. Di saat aku scrolling down my timeline di Instagram tuh, di saat orang aku lihat penyanyi lain atau teman lain yang kayak oh dia achieve this, dia achieve that, or dia punya project ini, aku tuh kayak bisa ikut seneng gitu loh. Dan somehow kayak ketika aku felt that joy gitu ya, ya energi aku kan kayak tambah baik. Jadi aku kayak keep attracting kayak positive energy, good energy gitu. Love attraction. Jadi kayak it's a food for my soul juga gitu jadinya. Interesting. Yang jadi pertanyaanku, sepanjang karirnya Teh Dira itu kan Teh Dira mulai karir di musik kalau nggak salah dari tahun 2000 ya aktifnya. Kalau ya mulai sebenarnya kalau dari nyanyi di kafe itu kan dari 97, tapi pas pertama kali ya 2000, let's say ya 2001 deh. 2000, jadi turning point-nya Teh Dira tuh di tahun berapa sampai sekarang 2021? Turning point yang apa nih? Turning point Menjadi lebih awaken.
Dan yang pengen aku tanya, kalau boleh sharing nih Teh, biasanya orang bisa jadi awaken, lebih mindful. Itu biasanya kalau pengalaman pribadiku, mereka tuh harus hit sampai bottom banget, titik terendah dalam hidupnya. Baru mereka yang kayak bisa berbelok ke situ gitu. Boleh sharing nggak Teh? Boleh. Jadi kalau itu tuh baru-baru aja sih. Jadi aku inget banget Oktober 2019, Wow. aku diajak nyanyi oleh almarhum Glenn Fredly di Balai Sarbini. Itu adalah sebuah konser tanda mata tribute to Kus Plus Bersaudara gitu ya, tribute untuk Kus Plus Bersaudara. Nah, sebenarnya sih dari sebelum itu aku udah mulai merasakan sih kayak kegelisahan-kegelisahan gitu deh. Tapi kayaknya peaknya itu di situ. Jadi acara itu kan memang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, tapi di luar pengetahuan dan kekuasaan kita, pada hari yang sama, hari itu terjadi bentrok antara demonstran dan aparat gitu. Okay. Jadi jalan itu di blok, terus kayak ada perang gas air mata, bom molotov dan lain-lain. Sementara waktu itu suami aku sama mama aku sama anak aku mereka mau datang ke venue, tapi karena mereka naik taksi online terus kayak ya kan supaya nggak repot tadinya ya supaya kalau nggak susah parkir gitu kan, tapi ternyata mereka nggak bisa masuk. Supirnya bilang, Bu, maaf banget kita nggak bisa antar sampai ke venue, harus berhenti di sini. Jadi suami aku tuh turun sambil gendong anak aku sambil nutupin pakai jaket supaya nggak kena gas air mata, terus harus menerobos kayak keramaian itu dan tetap nggak bisa langsung masuk ke Balai Satwa, jadi ke gedung sebelahnya. Chaos banget nih pokoknya, sampai aku juga dari hotel jalan menuju ke venue itu kita jalan yang kayak lagi di tengah perang di Timur Tengah gitu loh, yang kayak bunyi duar-duar terus yang cahaya apa segala macam. Itu benar-benar mencekam banget keadaannya. Terus yang sedihnya juga banyak penonton yang udah punya tiket tapi mereka nggak bisa datang, takut juga, ditutup juga jalannya. Terus Eyang Titi juga waktu itu akhirnya mutusin untuk nggak perform karena dia nggak mungkin harus jalan itu kan, dari kan udah nggak bisa pakai mobil dan dia jalan pun nggak mungkin karena dia bilang dia baru operasi katarak kan, takut matanya ada apa-apa. Jadi sedih banget sih kondisinya malam itu karena kita sebenarnya kan ingin memberikan sebuah penghargaan ya kepada Kus-Plus yang memang sudah berkontribusi banyak terhadap sejarah permusikan Indonesia gitu. Tapi it had to end up like that, tuh sedih banget. Terus aku merasa kayak dari sebelum-sebelumnya tuh maksudnya kayak keadaan dunia tuh pada saat itu, khususnya Indonesia juga waktu itu kan kayak lagi pilpres, terus kayak dunia juga kayak banyak berita yang uh, troubling banget deh gitu ya, dengan berita perang lah, berita ini itu pusing banget kayaknya gitu ya. Nah di situ tuh kayak aku bener-bener ngerasa kayak oke, kayaknya aku perlu suatu apa ya, kayak shield untuk melindungi inner peace aku deh gitu. Kayaknya nggak bisa deh kayak gini terus, gue bisa gila gitu kan. Terus aku ingat aku punya teman guru yoga, dia mendalami meditasi dan dia mengajar meditasi gitu. Terus aku mikir kayaknya maybe I should try gitu kan. Maybe I should try. Ya udah aku menghubungi dia dan aku bilang bahwa aku perlu belajar meditasi. Ya udah ayo teh gitu. Jadi aku datang ke rumahnya private dan aku hanya bisa sharing how meditation has changed my life completely sih, dan cara aku memandang hidup, cara aku menjalani hidup, cara aku menghadapi segala sesuatu jadi berubah banget sih, alhamdulillah. Nice. Baru-baru ini aja padahal. Wow, nice, nice. Jadi setelah menyelami mindfulness, apa nih bedanya Teh Dira yang dulu sama yang sekarang? Apa ada juga nggak perbedaan ketika Teteh menyanyi gitu? Karena kan setauku menyanyi itu kan diperlukan penghayatan, ekspresi diri yang benar-benar deep gitu kan. Ada Ya, nggak bedanya Teh?
sebenarnya waktu aku datang ke guru aku itu, dia bilang kayak gini, Teteh tuh sebenarnya udah tahu sih tujuan Teteh mau kemana. Cuma Teteh belum tahu bagaimana untuk mencapai ke sana gitu. Jadi sebenarnya mungkin somehow gitu ya, di dalam diri aku tuh mungkin kayak aku mikir kayak, ya gue tuh sebenarnya begini loh, begini, begini, begini. Tapi entah kenapa aku nggak ngejalanin itu gitu kan. Nah, eee, kalau mungkin ditanya ke orang-orang yang mengenal aku udah lama, mereka tuh pasti akan bilang kalau aku tuh dulu orangnya reaktif banget. Ah, Reaktif banget. Aku dulu orangnya, ambisius banget gitu ya. Mmm, and and I always feel kayak aku tuh selalu hidup dengan pace yang cepat dan kayak kayak selalu kayak, apalagi gitu loh. Kayak kalau misalnya aku nggak melakukan sesuatu tuh I feel useless gitu loh, kayak aku merasa hidup ah, aku nggak berguna gitu loh. Mmm, iya, sebenarnya sih mungkin harus tanya ke orang lain juga ya, tapi kayak gini loh, waktu aku datang ke guru aku itu, kan aku nanya kayak gini, "Kita bisa nggak sih sebenarnya kayak," eee, karena aku juga baru tahu sekarang juga ternyata aku tuh seorang empath juga gitu. Jadi aku gampang banget kalau misalnya energi orang gimana tuh pasti kerasa ke aku. Terus aku bilang, aku nanya, "Bisa nggak sih kita, mmm, tidak terpengaruh oleh energi orang?" Terus guru aku bilang, "Bisa banget, bahkan kita bisa menularkan energi positif kita ke orang." Nah, pas awal tuh kayak aku, "Oh iyalah ya, mungkin kayak masa sih?" Gitu ya. Tapi ternyata setelah aku jalani yang aku nggak sangka, suatu hari tuh suami aku bilang kayak aku nggak pernah nyuruh-nyuruh dia loh, dia kayak, "Aku kok kayaknya merasakan kamu berubah ya semenjak kamu ini," nice. dia bilang heeh, dia bilang, "Aku merasakan, eee" kayak energi kamu tuh lebih positif, kayak aura kamu lebih positif. Jadi kayaknya aku mau juga deh belajar. Jadi akhirnya suami aku akhirnya meditasi juga gitu, padahal aku nggak nyuruh dia. Ya itu tadi yang aku bilang mungkin, sekarang tuh aku udah bisa alhamdulillah aku, sudah lebih bisa aku masih latihan terus ya, aku sudah lebih bisa mengontrol emosi aku gitu ya, dan memilih reaksi apa yang aku, ingin keluarkan gitu dalam menghadapi segala sesuatunya. Aku jadi udah nggak reaktif lagi dan aku selalu, bisa melihat itu tadi aku bilang aku selalu bisa zoom out dan melihat bigger picture kayak, of course kalau kalau kita udah bisa kayak gitu tuh eee, kita jadi less judgmental ya. Eee, Yes. kalau misalnya kita melihat apapun gitu ya, misalkan sebenarnya ini aku juga aku alami hari ini gitu ya, kan ada ya kalau di WhatsApp group tuh ya, ada aja orang yang seneng mungkin sebenarnya nah ini aku juga melihatnya lagi mungkin aku mencoba untuk mengerti dia gitu ya. Mungkin dia orang yang tipenya sebenarnya dia kayak mereka sebenarnya suka make conversations gitu. Tapi aku melihatnya dia tuh jadi Eee, kayak berita-berita yang kontroversial tuh dia Ah, kayak selalu share gitu loh. hmm, Jadi kan rame kan, grup kan gitu. Nah, kalau aku yang dulu mungkin tapi ya aku juga bisa lihat, wah kayak kita baca berita yang nggak enak gitu, terus kayak ke-trigger kan gitu. yes. Tapi kalau sekarang tuh aku bisa tunggu dulu gitu ya, tunggu dulu. Aku bisa lihat dulu, oke kita cari dulu beritanya, kebenarannya seperti apa gitu kan. Terus pada saat aku klik beritanya gitu, itu kan memang namanya media tuh pasti mereka bikin judul atau clickbait juga kan maksudnya yang memancing kita supaya gitu kan, maksudnya yang heboh. Terus aku baca beritanya, sebenarnya ini biasa aja sih, maksudnya kayaknya kita kayaknya nggak perlu juga menyikapinya dengan terus emosi, Emosi. oh, terus, "Ayo kita demo, ayo kita protes, ayo kita ini," gitu. Jadi sekarang sih aku udah bisa santai banget sih Lebih responsif ketimbang heeh, reaktif ya. menyikapi segala Hmm. sesuatu kayak, "Nah, aku merasa ini bukan sesuatu yang, eee, patut untuk diributkan," gitu. Bahkan tapi aku juga tidak terus menjadi mengkoreksi orang itu juga di grup, gitu. Karena aku mikir juga it's it's not my job gitu loh dalam
kalau dalam mindfulness itu kan ada hukum yang 95% versus 5% itu loh. Conscious. Jadi 95% kan sebenarnya diri kita, universe kita, faktor luar itu harusnya porsinya hanya 5% aja gitu. Jadi sebenarnya really we're not responsible of other people's lives or how they should think, how they should act gitu. Jadi aku ya udah kalau udah kayak gitu ya aku diem aja gitu. Terus itu ya, jadi aku selalu bisa zoom out dan melihat segala sesuatu itu dari jauh gitu, nggak dari deket. Kayak misalnya aku juga kan suka nonton juga tuh Sadhguru ya, dia bilang kayak coba kalau misalnya kita berada dalam sebuah kemacetan pasti tuh kita kesel banget kan, tapi katanya kalau kamu berada di gedung tinggi dan kamu melihat kemacetan di malam hari itu bagus loh, you can see the lights katanya. Kalau misalnya macet emang iya kan, kalau kita jauh tuh, kalau kita melihat sesuatu dari jauh itu pasti beda perspektif begitu loh. Yeah. Nah sekarang alhamdulillah aku udah bisa gitu sih. Jadi aku dalam menyikapi segala sesuatu, mau itu seneng, mau itu sedih, mau itu kayak hurt atau kehilangan atau masalah trust dan segala macam, aku bisa memilah-milih reaksi aja sih gitu. Dan kalau misalkan perbedaan dengan nyanyi, aduh beda banget sih yang aku rasain sih. Karena aku akhirnya sekarang tuh aku suka lihatnya juga sih video-video aku nyanyi dulu. Video-video aku nyanyi dulu kayaknya ngotot banget ya. Ngotot. Gitu. Kayak I'm so kayak striving gitu loh, kayak iya gitu loh. Kalau sekarang aku tuh kayak kemarin ini aku baru rekaman ya, aku baru rekaman sebuah karyanya Mas Chandra Darusman gitu ya. Kan aku memang fans berat lah ya sama beliau dan karya-karyanya, dan alhamdulillah aku mendapat kesempatan untuk menyanyikan kembali salah satu karyanya gitu. Terus aku di studio, terus musiknya itu kan ada aransemen orkestranya gitu ya. Itu pada saat aku mendengarkan aransemen musik sebelum aku mulai take vokal, itu kayak kalau kita mindful tuh kayak semua bunyi-bunyian tuh jelas banget gitu loh. Semua bunyi-bunyian jelas banget, terus kayak imajinasi kita kayaknya lebih bisa bermain, terus kayak dan setelah aku menyanyikan lagu itu, pas aku denger juga kok interpretasinya bisa beda dengan the original story pertama kali kayaknya Mas Chandra nulis lagu itu gitu. Jadi menurut aku beda banget sih, kayak kalau misalkan didengar rekaman vokal aku dulu dan sekarang, I'm sure orang pasti bisa tell the difference sih bedanya, kayak kayak aku apa ya, ibaratnya kalau mau exaggerating tuh kayak aku tuh denger kayak, ih suara dari mana ya gitu loh. Kayak I don't think it's me, kayaknya it's God talking through me gitu loh. Wow. Kayak aku bisa nangis, udahnya tuh aku denger hasilnya tuh bisa, oh my God, this is so beautiful gitu. Terus jadi kayak akhirnya kayak bisa menyadarkan aku, sebenarnya kan itu ya hakikat hidup manusia itu kayak bisa menyadarkan bahwa kita tuh sebenarnya there is a creator gitu loh, bahwa kita tuh di sini we're instruments and there is a creator like in the big picture gitu ya. Itu aku tuh ya, orang kalau aku dulu mungkin nyanyi aja dan lebih memikirkan kayak goals, personal goals aku. Kalau sekarang tuh aku bener-bener kayak diingat pas aku denger kayak, wow, ini bunyi-bunyian ini yang benar-benar bisa menggetarkan jiwa, itu pasti ada yang bikin dong gitu ya. Kayak ini dari mana asalnya gitu. Dan ya itu tadi, akhirnya aku kembali lagi, setiap aku bernyanyi, aku kembali lagi diingatkan akan my purpose di dunia ini tuh apa gitu. Dan aku semakin membuka hati gitu ya, untuk okay, God, please use me and kayak whatever purpose that you want me to do gitu loh. Jadi beda banget kayaknya cara aku memandang bernyanyi dulu dan sekarang. Dari segi interpretasi, dari segi empati pun juga lebih deep ya sekarang ya. Ya, iya.
Nice, nice, very nice. Jadi ini dengan perspektifnya seorang Teh Dira yang sekarang yang udah lebih awaken. Kira-kira menurut Teh Dira nih, apa sih yang harus dimilikin seorang penyanyi supaya bisa dikatakan penyanyi yang baik? Kayaknya pertama-tama you need to have the passion for it. Pertama Oke. banget ya, sebelum ngomong yang lain-lain, you need to have the passion for it. Karena I think it's what keeps you going gitu ya. Karena talent without passion ya menurut aku sih ya bukannya percuma ya, tapi uh, journey-nya tuh akan panjang. If you don't have the passion, pasti akan gampang nyerah sih menurut aku ya. Terus kalau misalnya kita melakukan apapun dengan passion gitu, orang pasti akan bisa merasakan itu. Gitu. Kalau misalnya we don't have the passion, ya orang juga pasti nggak, ya lewat aja gitu. Karena aku sering banget gitu kayak orang bilang dan kita juga seneng kan ya kalau ngelihat orang, kita pasti bisa lihat kayak orang ini bener-bener kayak they love what they do gitu, and they have the passion to do it gitu kan, kita kerasa ya nggak sih sama orang yang kayak mungkin they're just doing things because of obligation atau ya nggak tau lah alasan-alasan lainnya gitu, tapi you can really tell people when they're doing it out of passion gitu. Jadi menurut aku passion itu modal utama untuk menjadi penyanyi yang baik. Kamu harus senang nyanyi lah gitu ya, harus senang musik gitu, harus senang nyanyi apapun kondisinya. Nah, dari situ, dari passion itu nanti kita bisa mengenali kayak apa sih kelebihan kita tuh, gitu. Apa sih kelebihan kita, and we can emphasize that. Tapi kita bisa mengenali juga kekurangan kita, and we can work on it. Kayak aku tuh dulu kayak orang selalu selalu bilang kan kayak, oh bagus banget kayak beltingnya, katanya suara tingginya. Tapi aku lupa juga bahwa aku sebenarnya cukup lemah di low register gitu. Dan di Ah, saat aku berhasil untuk melatih itu, orang bilang gitu, termasuk waktu itu sound engineer David Foster, dia bilang Dira itu has a nice, katanya kalau dia sing her low notes, kata low register, dia bilang kayak gitu, she has kayak like a soothing nice voice, tapi ketika dia menyanyikan range tinggi, dia bilang gitu, she can still sound beautiful, kata dia gitu. Karena banyak penyanyi-penyanyi yang begitu dia mencoba untuk menyanyikan high notes tuh agak agak ngotot gitu ya, agak agak straining their vocals gitu kan. hmm. Ya itu sih aku ya mungkin kalau teman-teman mungkin beda-beda ya, tapi buat aku adalah penting banget buat aku untuk mengenali kelebihan dan kekurangan aku gitu, dan terus mencoba untuk memperbaiki diri gitu loh. Terus kemampuan untuk menguasai panggung juga penting ya, karena and how to kayak menyerap energi dari penonton lalu menjadikannya itu sebagai energi kita yang lalu kita berikan kembali ke penonton gitu. Karena ya itu kan sebenarnya aku juga melalui proses juga ya kayak gitu. Tapi aku udah tahu rasanya gimana kemakan atau ketelan sama energi penonton, terus kita jadi kecil kan, kita jadi shrink kan, karena kita gitu kaget gitu, wow gitu. Tapi actually what we can do, kita sebenarnya bisa menyerap itu dan mengembalikannya lagi ke penonton. Jadi penting banget untuk menguasai panggung. Dan yang terakhir adalah kita harus paham banget kayak apa sih yang ingin kita coba sampaikan ke audience gitu. Karena kalau misalnya kita lost, kita nggak tahu, penonton sih nggak akan bisa, they will not be able to feel apa yang kita nyanyiin gitu. Jadi kalau kita tahu banget and we're confident about the song that we're gonna sing, dan kita tahu banget message apa yang mau kita sampaikan, itu sebenarnya kayak you don't need to do anything. Orang pasti kayak misalnya aku pengen menyampaikan bahwa emosi, misalnya aku sedih banget gitu. Aku sedih banget, and all the emotions aku pengen semua kayak penonton tuh ngerasain itu. Nggak sedikit yang penonton yang ikut nangis gitu loh, karena they can actually feel kayak the pain or the loss gitu kan, or the sadness gitu. Jadi menurut aku kita juga
ya itu harus paham banget apa yang ingin kita sampaikan ke penonton gitu. Jadi kita harus menguasai lagu juga gitu ya. Makanya waktu aku kuliah di Pelita Harapan tuh, kan lagu-lagu klasik tuh banyak yang berbahasa asing seperti bahasa Italia, Jerman itu harus ngerti dulu. Gimana kamu katanya mau nyampe message kalau kamu nggak ngerti artinya? Aduh, bati-batian ya di bawahnya tuh liriknya ditulis Inggris atau bahasa Indonesia. Aduh. Oke, Itu sih nice, menurut nice. aku. Wow. Oke, Teh Dira nih, ada wejangan nggak nih kira-kira untuk teman-teman IMU di sini kalau mereka juga ingin belajar lebih baik lagi, terus bisa ngikutin jejak kesuksesannya Teh Dira nih? Iya sebenarnya ya, eee, apapun ya kayak profesi kita dalam hidup ini gitu, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, menurut aku tuh ada 3 hal penting sih. Yang pertama, kita harus memahami dulu kayak, eee, kayak mengenal hakikat diri kita gitu loh, dan keberadaan kita di dunia ini gitu ya. Ini itu akan memberikan fondasi bagaimana kita memandang dunia gitu kan. Meng mema me Penilaian kita terhadap segala sesuatu deh di dunia ini. Yang kedua, kita harus, mengenal tujuan diri kita hadir di dunia ini tuh apa, purpose ya. Tapi Hmm. sebenarnya purpose it's not something that we can decide sih. Purpose is given gitu. Jadi kita harus bisa dalam proses itu kita harus bisa mengenali atau pada akhirnya memahami sebenarnya uh, tujuan tujuan kita dilahirkan di dunia ini tuh sebenarnya untuk apa gitu ya. Itu yang sulit ya. Iya, supaya kita bisa memberikan yang terbaik ya kan. Kalau kita tahu kita di mana gitu ya, apa yang kita harus lakukan kan kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa optimize gitu, kita bisa optimalkan di situ gitu ya. Dan kita bisa berbahagia gitu kan, di saat kita bisa melakukan memberikan yang terbaik, kita bisa berbahagia, terus kita bisa puas dan juga kita bisa lega gitu loh, ya nggak sih? Nggak kayak Yes. nantinya in the end kita nggak wondering or kita nggak menyesal, nggak ada yang kita sesali lah gitu. Terus yang ketiga, selain itu kita juga harus mengenal kayak tujuan besar kehidupan ini gitu. Secara keseluruhan ya, keterkaitan kita satu sama lain. Karena kan kita nggak hidup di dunia ini sendiri gitu loh. Makanya tadi aku bilang sebenarnya kayak goals aku tuh within time tuh kayaknya bergeser deh. Kalau sekarang aku udah bisa, maksudnya aku tuh selalu saat aku punya goal, itu aku selalu memikirkan bagaimana kayak impact-nya itu is kayak greater than myself gitu, lebih besar Hmm. dari aku sendiri. Itu sih yang paling penting menurut aku, 3 itu yang paling penting banget gitu, apapun yang kita lakukan dalam hidup. Nice, nice, good inputs. Teh Dira, kita udah di penghujung acara nih. Ada satu Merasa pertanyaan lagi yang harus dijawab. ya, Nih, apa nih impian seorang Teh Dira Sugandi ke depannya? impian. Aduh, banyak ya kalau bicara soal mimpi ya. Karena buat aku sendiri tuh mimpi juga salah satunya selain passion adalah salah satunya that keeps me going gitu loh ya nggak sih? Karena kalau kita nggak punya mimpi, ya udah kita menjalani hari-hari yang itu aja gitu ya. Yes. Sebenarnya mimpi aku adalah um, Indonesia yang lebih mindful ya, Amin. karena aku udah merasa kayak uh, manfaatnya buat diri aku sendiri dan aku sudah bertemu, alhamdulillah aku sudah dipertemukan dengan orang-orang yang ternyata sudah berada di level spiritual itu gitu ya. Terus kita tuh kayak, aduh, coba ya semua orang bisa merasakan Yes. kebahagiaan ini gitu loh. Yes. Gitu. Pertama mungkin itu gitu ya. Indonesia bisa sebenarnya itu my bigger picture adalah uh, my bigger purpose adalah aku ingin Indonesia bisa lebih mindful karena dari situ uh, kayak apapun yang ingin kita capai itu insya Allah akan lebih lebih mudah dicapai gitu ya. Termasuk salah satunya aku ingin
eh, Indonesia tuh kita tuh sebenarnya luar biasa ya, bukan hanya dari masalah alamnya maupun keberagaman budayanya gitu ya. Tapi sebenarnya dari human resources-nya itu kita luar biasa juga ya, dari SDM-nya. Nah, insya Allah kalau misalnya orang-orang lebih mindful, kita tuh bisa menyadari bahwa sebenarnya kalau misalnya kita bersatu, if we collaborate, itu sebenarnya kita bisa memberikan impact yang lebih besar lagi gitu loh. Yes. Sebenarnya mimpi aku tuh kayak Indonesia tuh sebenarnya bisa lead loh di dunia gitu. We can lead di dunia ini karena kita sebenarnya we're a complete package, ya nggak sih? Yes. Kita bisa lihat juga gitu contohnya dari yang sedang kita hadapi saat ini, pandemi ini. Indonesia tuh udah masuk list the best yang penanganannya kita udah turun sebanyak 75% kasusnya di Indonesia. Dan negara-negaranya udah mulai kayak negara tetangga udah mulai kayak oke, kayaknya kita harus nyampe Indonesia juga ya gitu. And how come katanya Indonesia dengan populasi yang sebesar itu lebih besar dari kita, tapi kok mereka bisa tetap nggak lockdown, tapi kasusnya bisa menurun. Jadi dari situ aja sebenarnya kita udah bisa ngeliat bahwa sebenarnya kita we have a very big potential to lead the world. Tapi yaitu PR-nya, apakah kita siap? Bukan kita siap, harusnya kita bisa lebih menyadari bahwa sebenarnya kita bisa maju tapi nggak sendiri-sendiri. We have to move forward as a big movement gitu, as a movement gitu loh. Ya sebenarnya sih mudah-mudahan ya dengan adanya pandemi ini orang bisa lebih connected, bisa di collaborate more gitu. Supaya di saat kita keluar dari pandemi ini kita we're stronger than before dan bisa mencapai masa kemasan Indonesia itu sih. Amin. Yang aku harapkan itu sih. Nice. Wow, what a thoughtful ini ya wish ya. Wow. Teh Dira. Semua yang nonton bisa aminin ya. Pasti. Apa namanya collective consciousness. Semoga kalau misalnya semua orang di Indonesia punya pemikiran yang sama, punya apa namanya kita salurkan kayak our affirmations, manifestation semua ke situ ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan akan tercapai. Amin. Aduh, Teh Dira, thank you banget buat Gili sharingnya dan waktunya. How do you pronounce it? Most of my friends call me Gili. Yeah, thank you banget buat waktunya, thank you banget buat sharingannya yang benar-benar thoughtful banget. Benar-benar akan pasti bermanfaat banget buat teman-teman Imu di sini. Teh, misalnya teman-teman Imu nanti nanya, Gil, mau dong ngobrol sama Teh Dira, misalnya pengen mungkin tanya-tanya tentang dunia pervokalan atau mungkin tanya tentang dunia tentang mindfulness, bisa hubungin Teteh kemana nih Teh? Bisa hubungin aku kemana ya? Ke mana aja sih? Ada Instagram account atau apa? Ya, ke Instagram biasanya banyak kok yang DM Instagram aku sama Dira Sugandi. Bisa DM aja ke aku. Boleh nih ya Teh ya buat teman-teman ya? Boleh. Oke. Kalau gitu Teh, sekali lagi thank you banget buat waktu dan sharingannya. Mudah-mudahan tetap sehat, tetap sukses, dan impiannya mudah-mudahan akan tercapai soon. Amin. Terima kasih untuk teman-teman Imu Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman Imu Indonesia ingin mengikuti perkembangan kami, bisa di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.